penyusunan kebijakan di desa itu, pertama kali ketika ada persoalan, maka silakan dilakukan identifikasi masalah. Dicermati apa toh masalahnya. Bagaimana ini kok aduh terjadi dan seterusnya, baru diformulakan. Oh, masalah ini kalau demikian seperti ini. Gambaran atas 5 rute atau alur ini, penjelasannya sebagai ada di slide berikutnya. Masalah diidentifikasi, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam pembangunan ini yang tidak selama ini belum tercover ini dengan mengikuti beberapa kriteria antara lain menganalisis data sampel dan data statistik, model-model simulasi. Nah, ini diidentifikasi persoalan-persoalan. Kemudian diformulasikan, yaitu apa? Bagaimana strateginya ini? Bagaimana alternatif yang memungkinkan bisa dilakukan, baik yang bersifat umum, utamanya ini. Kemudian harus dicari ada enggak ini teknologi yang mungkin bisa membantu untuk mengatasi atau untuk ini sebagai sarana di dalam melaksanakan kebijakan. Lalu supaya dianalisis juga dengan dampak lingkungannya, sehingga tidak ngawur begitu lah ya. Oh, ini kebijakan bangun jalan, ternyata apa? TPT ambruk. Nah ini kan ya terus tidak dikembalikan, tidak dibenahi, tidak diberitahukan sebelumnya. Dan itu tidak mengatasi masalah, tapi muncul masalah baru. Lalu legitimasinya. Ini ada katanya dengan analisa daripada kelayakan baik sosial politik yang ada di desa. Jika kebijakan dilakukan, bagaimana daya dukung masyarakat? Apakah masyarakat ini nanti tidak resah atau malah menimbulkan kegaduhan atau tidak? Maka ilmu politik ini juga harus dikuasai oleh para pemangku kebijakan yang ada di desa. Kemudian teknik apa yang memungkinkan digunakan sehingga bisa dilakukan penganggaran? Aplikasinya sekarang. Pelaksana program dari hasil sebuah kebijakan ini adalah bisa akhirnya terbentuklah sebuah organisasi, tim atau teamwork dan sebagainya, atau panitia atau panja dan sebagainya di desa itu. Misalnya ada menjadi kelembagaan baru, muncullah Pokmas dan sebagainya. Itu adalah aplikasi yang mungkin nanti akan bisa dijadikan alternatif untuk mengatasi persoalan, sehingga ada yang melakukan, ada yang mengeksekusi gitu. Lalu model penjadwalannya diatur, kemudian penjabaran pada keputusannya bagaimana, dari kesepakatannya bagaimana. Ini harus detail betul, bahkan sampai juga dengan apa, kalau itu ada katanya dengan kebutuhan, maka harga pun harus harus juga dihitung dengan baik. Kemudian bagaimana nanti teknik pelaksanaannya, asal saya menggunakan skenario pelaksanaannya bagaimana, untuk kemudian pada akhirnya bagaimana kegiatan atau aktivitas sebagai aplikasi terhadap kebijakan tadi itu bisa dievaluasi, mulai terkait dengan eksperimen yang dilakukan, sistem informasi yang dijalankan, kemudian bisa dipertanggungjawabkan atau bisa diaudit anggarannya, lalu kalau toh secara mendadak bisa dievaluasi juga tidak. Maka dibutuhkan sistem penata usahaan yang bagus, sehingga kapanpun ketika dievaluasi juga siap.
Saudara sekalian, itulah apa yang dapat saya sampaikan. Bagaimana kita itu mengambil suatu kebijakan atas semua persoalan di desa yang mana selama ini tidak diperhitungkan, tidak ada rujukan hukumnya, ada tetapi tidak belum diatur secara spesifik oleh desa. Dan bagaimana pula sampai dengan nanti melaksanakannya, mengambil kebijakan-kebijakan. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator.